Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaAllah pada pagi ini semoga Allah berkahi kita melanjutkan bab ke-6, bab takwa. Dan takwa ini diberikan definisi oleh para ulama banyak sekali. Tapi yang merangkum semuanya dari definisi tersebut adalah takwa mematuhi dan menjalankan semua perintah Allah tanpa membedakan mana wajib mana sunnah, dan meninggalkan seluruh larangan Allah tanpa membedakan haram atau makruh. Jadi takwa itu adalah mengerjakan, mengikuti, mematuhi dan mengerjakan semua perintah Allah tanpa membedakan mana wajib dan sunnah, artinya semua dikerjakan, dan juga meninggalkan semua larangan Allah tanpa membedakan mana haram ataupun makruh, semua ditinggalkan. Makin kuat dalam jiwa seseorang ketakwaan ini, maka makin banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah. Dalam hidupnya, semuanya Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia kerjakan, dia nikmati. Yang halal dinikmati. Apa yang dilarang oleh Allah, maka ditinggalkan. Ini konsep yang berhubungan dengan masalah definisi takwa. Dan sekali lagi, takwa itu bertingkat-tingkat. Makin kental seseorang itu patuh kepada Allah, maka makin banyak fasilitas yang dia dapatkan. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah takwa. Kalau yang pernah saya telusuri pribadi saja di Mu'jam Al-Fadh Al-Quran, kurang lebih 228 ayat dengan beragam macam termnya. Ada ittaqi, ittaqu, muttaqin, ya, muttaqun dan seterusnya. Ini cukup banyak, 200 lebih ayat, 228 ayat. Sebatas ilmu saya ya, yang saya pernah telusuri sesuai dengan termnya di Mu'jam Al-Fadh Al-Quran atau di kamus yang mencari lafaz-lafaz Al-Quran. Di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi di sini rahimahullah adalah surah Al-Imran ayat 102. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayat, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, atau sebenar-benar patuh. Nah, dari definisi tadi panjang, kalau kita mau ringkaskan lagi, takwa itu kepatuhan kepada Allah, baik dalam mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Makin kental dalam jiwa kita ketakwaan ini, makin luar biasa kita mengerjakan perintah, semangat, selalu kita tanda kutip memaksa diri dalam ketaatan ini. Kemudian juga kita meninggalkan maksiat semaksimal mungkin, maka makin tinggi level kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, derajat kita, dan makin banyak fasilitas yang didapatkan. Allah juga menyebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, sebagaimana ditulis dalam buku kita ini, tentang perintah agar bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin dan semampu kita. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Artinya maksimalkan. Orang walaupun ngantuk malam, dia coba bangun sholat malam. Walaupun malas, dia lawan. Tetap baca Quran, tetap zikir pagi sore, tetap salat duha. Godaan syaitan banyak untuk melakukan perbuatan dosa, dia tepis. Isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir dan sabar, tidak mau mengerjakan. Maka ini maksudnya adalah semampu kalian, kerjakan itu. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
jujur, apa adanya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tentu banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah takwa. Tadi saya katakan 200 ayat lebih ya. Tadi itu semua 3 ayat yang sudah kita baca adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah bertakwa. Tentu ada lagi seperti Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200 ayat terakhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha ya. Al-ayat yang artinya hai orang beriman sabarlah dan ajaklah orang agar bersabar dan saling ya, membantulah satu sama yang lain, merapatlah satu sama yang lain, saling mengingatkanlah satu sama yang lain dan bertakwalah kepada Allah. Jadi banyak perintah-perintah berhubungan dengan masalah hal tersebut. Sekarang kalau kita bertakwa dapat apa sih sebenarnya? Nah ini bab kita yang akan kita rincikan nanti. Tapi ada ayat yang menarik sekali dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Jadi ada 4 ayat berurutan itu. Menjelaskan tentang fasilitas yang didapat kalau orang bertakwa. Surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Kalau di ayat 2, di akhir ayat, ini kan bicara masalah perceraian sebenarnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dalam rumah tangga. Kalau ribut terus, ada masalah, maka bisa cerai. Tetapi Allah selalu hubungkan dengan bertakwalah, bertakwalah. Ya, sabar, hadapin, coba berdoa, perbaiki, nasihati. Allah selalu ingatkan. Di ayat 2-nya, Allah mengatakan, di akhir ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Nah, makhraja ini dalam bahasa Arab punya makna. Jadi kalau ada orang Arab lagi jalan di satu tempat yang sempit sekali sehingga tubuhnya nggak bisa bergerak, misalnya gang yang sempit, tubuhnya susah untuk lewat, tapi dia berusaha. Kemudian dia dapat lapangan yang luas yang dia bisa berlari di ujung daripada gang itu. Maka transisi dari tempat sempit ke tanah lapang tadi namanya makhraj. Ya. Makanya kalau kita lagi umroh atau haji, kalau Bapak Ibu lagi kebetulan Allah mudahkan ke sana, coba lihat tangga daruratnya. Kalau bahasa Inggris biasanya exit, nah ini kalau bahasa Arabnya makhraj. Mim, kha, ra, jim. Apa maksudnya itu? Tangga darurat. Kalau dalam keadaan kepepet, ini yang bisa menyelamatkan, gitu ya. Coba diperhatikan ada tulisan itu. Di semua tangga darurat di hotel-hotel di Mekah Madinah pasti ada tulisannya. Makhraj, makhraj, makhraj. Mim, kha, ra, jim. Ya. Nah ini kalimat ini yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan yang pertama fasilitasnya makhraja. Jalan keluar dari semua masalah yang sedang dia hadapi. Jadi hati-hati ya. Kalau kita sedang hadapi masalah, jangan tambah jauh dari Allah. Ada orang sumpek punya masalah, tambah ke diskotik, tambah ke bar, tambah berzina, tambah bohong, tambah majelisnya majelis buruk. Maka ini tambah jauh dari Allah, tambah nggak dapat jalan keluar. Makanya ada orang makin lari ke maksiat, makin kacau nantinya. Sampai pada tingkat berantem, berkelahi, mencuri, membunuh, bahkan bunuh diri. Ya. Karena dia keliru. Sedang hadapi masalah, bukannya makin dekat sama sang pencipta Allah, makin jauh. Di sini dijelaskan, kalau orang lagi ada masalah, dia akan dapat makhraja. Tapi syaratnya itu. Jadi sudah sangat benar kalau Bapak Ibu lagi hadapi masalah, nangis sama Allah, sholat malam, baca Quran, beristighfar, berdoa, ya Allah, ini apa masalahnya, apa penyebabnya, angkatlah, mudahkanlah. Dengan sabar, menikmati prosesnya. Allah Maha mendengar. Jangankan kita sudah ucapkan dan sampaikan kepada Allah, baru terlintas di benak kita atau di hati kita, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang ada di pikiran kita dan di hati kita. Dan Allah Maha Penyayang. Lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Sayangnya kita nggak memahami poin ini. Poin ini kita nggak pahami dan kita belum maksimalkan. Sehingga apa yang terjadi? Kita hanya betul-betul selalu bergantung pada manusia. Ada masalah, cerita sama ini, cerita sama itu, cerita sama ini. Konsultasi sama itu. Tidak selesai-selesai.
Solusi sederhana. Bapak Ibu ada masalah, wudu, sholat, sujud sama Allah. Coba praktekin, teori sederhana. Nangis sama Allah. Yang paling pertama, ya Allah, kalau masalah ini penyebabnya dosaku, maafkan. Aku beristighfar dari semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, buat keluargaku, buat hartaku. Istighfar semua dari kalimat-kalimat tersebut. Mau lebih detail, ya Allah aku beristighfar dari semua yang pernah dilihat oleh mataku yang haram, didengar oleh telingaku yang haram, dihirup oleh hidungku yang haram, diucapkan oleh lisanku yang haram, dijamah oleh tanganku yang haram, disentuh oleh kemaluanku yang haram, dilangkahi kakiku yang haram. Rincikan. Semua disentuh oleh kulitku secara umum, semua ada yang haram. Atau terlintas di benak pikiranku atau di hatiku semua yang haram. Aku beristighfar dari itu semua ya Allah. Coba praktekin teori sederhana ini. Nggak usah jauh-jauh konsultasi, cari orang siapa yang bijak. Pergi ke psikiater, coba. Sang pencipta Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan masalah itu sendiri, dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Kita kalau sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang bisa kasih kesembuhan hanya Allah. Kenapa kita pergi ke orang lain? Manusia maksudnya, kenapa kena manusia? Kenapa bukan kepada sang pencipta Allah? Kalau kita sehat, lagi ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa menambah, mempertahankan hanya Allah. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mendatangkan cobaan pada seorang hamba. Ini sudah pernah kita jelaskan di bab cobaan kemarin, bab sabar. Allah kadang-kadang seringkali memberikan cobaan pada seorang hamba, sebenarnya bentuk sayangnya Allah dengan dia. Supaya dia kembali ke Allah. Sulit, dia bicara sana nggak ketemu. Supaya dia sholat, sujud, nangis, berdoa kepada Allah. Maka daripada kita jauh panjang makin lama dalam sebuah permasalahan karena terus bergantung pada manusia. Coba ambil jalan pintasnya. Ujung-ujungnya juga nanti kita muter-muter, nanti kembali ke sini juga itu. Nanti kita kembali kepada Allah, nggak akan ketemu jalan keluar. Dan kalau tidak mau kembali kepada Allah, akan hancur dan itu akan jadi akhir hidupnya dia. Permasalahan yang dia hadapi itu. Nah, yang tadi saya katakan, makin ke diskotik, makin ke bar, makin ke maksiat, makin buat macam-macam, maka makin hancur dia. Nah, kan gitu. Kemudian di ayat 3-nya, itu ayat 2 ya. Ayat 3-nya Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa tadi dikasih jalan keluar oleh Allah dari masalah dan diberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Dan rezeki maknanya lebih luas daripada apa yang kita pahami selama ini. Karena banyak orang pahami rezeki hanya duit saja, uang, emas, perak. Enggak. Rezeki itu adalah semua yang dibutuhkan oleh makhluk, baik manusia, jin, hewan, untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Semua itu rezeki. Termasuk fasilitas yang bisa kita rasakan sekarang. Kita duduk di majelis ini, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengucapkan, bisa merenungi. Ini semua adalah fasilitas. Ya, ini rezeki. Yang banyak orang tidak syukuri itu. Bahkan kesehatan yang kita miliki ini luar biasa rezeki ini. Maka jangan disia-siakan tentunya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 4-nya, kita langsung ambil akhir ayat 4 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Sudah lihat? Di akhir ayat 4, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ya. Fasilitas yang ketiga. Dapat semua ini. Ya. Jadi makin kental Bapak Ibu jaga ketakwaannya, maka makin banyak fasilitasnya. Makin banyak. Ya. Jadi di sini jelas sekali Allah akan berikan kepadanya atau Allah akan mudahkan urusannya. Apa saja. Dan termudahkan urusan sampai hal yang kecil ya. Mungkin kita baru mau jalan, mau nyebrang, ada yang bantu. Mungkin kita mau apa, langsung tiba-tiba. Belum kita sampaikan hajat kita, sudah ada yang kirimin. Pengen makan ini nih, tiba-tiba ada yang kasih. Pengen ini, ada yang kasih baju. Loh, subhanallah, baru saya niat, udah dikasih sama Allah. Allah mudahin urusannya. Nggak usah repot-repot pergi ke pasar belanja, sudah ada yang nganterin makanannya. Nggak usah repot-repot beli baju, ada yang kasih merek yang sama. Seringkali terjadi. Nah ini makin kental ketakwaan kita kepada Allah, makin terus termudahkan. Nah, makin terus termudahkan. Sudah pernah kan alami ya, pada saat misalnya kita lagi pengen sesuatu, tiba-tiba sudah datang. Itu sebenarnya bisa setiap saat kita dapatkan. Tapi jaga ketakwaannya kepada Allah. Halal nikmati, haram tinggalkan. Tidak ada toleransi dengan syaitan. Syaitan ini musuh, jangan toleransi. Tidur aja dulu, nggak usah sholat malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan toleransi. Oh iya deh, nggak apa-apa, tidur dulu.
Ya dia ketawa kan gitu. Enggak. Jadi kita harus lawan, dan negosiasi dengan syaitan. Kita hanya boleh ikut dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang membawa pada kemaksiatan, pada kebencian, ya, masalah-masalah syaitan. Makanya pernah ada seorang anak muda baru menikah di zaman Nabi SAW. Lalu dia ketemu sama Abdullah bin Mas'ud, anak muda ini. Dia mengatakan, istri saya punya kelebihan fisik, cantik, terkenal. Saya takut nanti dia benci saya. Artinya saya takut nanti sudah nikah, jadi suami terus dia minta cerai. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah, semua kebencian dari syaitan. Dan semua cinta dari Allah. Maka semua yang membawa pada benci, dihindari. Syaitan sudah itu. Kecuali kita benci ahli maksiat, itu lain. Dia buat dosa, kita benci perbuatannya. Tapi kalau benci suami, benci istri, benci anak, benci mertua, syaitan semua. Untuk apa benci-bencian nih? Ada orang salah, punya kekurangan, nasihatin, luruskan. Bayangkan kita kalau setiap hadapi masalah, cerai. Kira-kira mau nikah sama siapa ini? Boneka saja. Hah? Bisa kita cubit, bisa kita kempesin, bisa dibuang, kan gitu. Loh ya betul kan? Kalau setiap ada masalah sedikit cerai, ini kapan bisa bertahan rumah tangganya? Menikah sama orang kedua masalah lagi, ketiga masalah lagi. Ya kan? Karena kita menikah sama manusia, maka harus diketahui. Benci itu dari syaitan, kata Abdullah bin Mas'ud, dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyuruh dia sholat 2 rakaat. Anak muda ini mengatakan, kalau kau masuk ketemu dengan istrimu, sholatlah 2 rakaat. Lalu peganglah ubun-ubun kepalanya sambil mintalah kebaikannya. Ucapkan, ya Allah, aku minta kebaikannya wanita ini, dan kebaikan yang dibebankan kepadanya, dan juga aku minta jauhkan aku dari keburukannya dan keburukan yang dibebankan padanya. Ya. Kalau ada di sini ibu-ibu yang belum pernah waktu nikah suaminya belum baca, masih bisa pulang ke rumah, minta. Ya Allah, aku minta kebaikannya wanita ini dan kebaikan yang dibebankan padanya. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta alaiha. Ya. Itu walaupun belum dilakukan dulu ya. Walaupun maaf ada ibu-ibu yang mungkin sudah sampai pada nenek punya cucu, nggak ada aibnya. Bahkan itu bisa saja memperbaiki banyak hal yang kita tidak sadar. Ya. Dipegang ubun-ubun kepala ya. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta alaiha. Yang artinya, ya Allah, aku minta kebaikannya wanita ini dan kebaikan yang terbebankan padanya. Ada fitrah padanya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilta alaiha. Dan aku minta dilindungi dari keburukannya dan keburukan yang terbebani pada terbebankan padanya. Sebagian ulama mengatakan ini juga disunnahkan dalam riwayat lain untuk kita baca pada saat membeli hewan tunggangan atau kita beli kendaraan. Kalau sekarang itu juga dibaca. Kita sambil pegang bagian depannya membacakan ini. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya. Dan jauhkan aku dari keburukannya dan keburukan yang ada padanya. Ya. Termasuk jalan kemudahan ini adalah, sebagian ulama mengatakan ayat 4 ini merincikan ayat 2 tadi. Ayat 2 tadi Allah bilang apa? Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar ya. Tetapi jalan keluarnya belum dirincikan, mudah atau sulit. Misal gini, ada orang sakit, dia dapat jalan keluar tapi operasi dulu. Kan? Ada orang mau buka usaha, utang dulu. Kan gitu. Nah ini juga jalan keluar tapi masih ada kesulitan. Ayat 4 merincikan bahwasanya orang yang bertakwa Allah mudahkan urusannya. Maksudnya makhraja tadi ayat 2 dimudahkan oleh Allah. Tidak operasi sembuh, gitu loh. Nggak perlu utang, bisa dapat modal. Ada yang ajak kerjasama misalnya, maka Allah berikan jalan keluar. Belum menasehatin pasangan, sudah datang minta maaf dia sendiri. Allah SWT mudahkan. Anak kita sudah merasa kecewa sama dia, ada sesuatu yang dia salah, tiba-tiba datang minta maaf dengan kita. Jadi banyak hal yang terjadi. Maka itu ayat 4-nya. Makanya di sini sebenarnya kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini adalah ketakwaan kita pribadi. Makin kuat kita menjaga hubungan sama Allah, ini makin bagus semua di sekitar kita. Ini makin kacau hubungan kita sama Allah. Salatnya asal jadi, sujud ya begitu saja, entah khusyuk atau enggak. Maka rendah sekali ketakwaannya. Semua fasilitas di sekitarnya juga lemah sekali. Bisa hilang setiap saat. Tapi makin dia bertakwa, maka makin luar biasa fasilitasnya. Kita lanjutkan ayat kelimahnya dalam surah At-Talaq tadi. Di akhir ayatnya Allah juga mengatakan, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bersihkan semua kesalahannya, pemutihan dosa. Dan Allah akan melipat gandakan balasan pahalanya. Melipat gandakan balasan pahalanya. Di buku kita kan hanya disebutkan At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 ya. Kita sudah sebutkan sampai ayat 5. Dan tadi sudah kita sebutkan itu fasilitas yang keempat berarti. Allah akan maafkan semua kesalahannya dan juga Allah akan lipat gandakan balasan pahalanya. Selanjutnya di buku kita ada juga surah Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'azim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, saya sudah bilang tadi takwa, apa definisi ringkasnya? Patuh. Patuh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada pegawai patuh sekali. Ibu-ibu di sini misalnya punya pembantu di rumah, kerjaan ini, ya semuanya patuh. Kita suka nggak sama orang itu? Suka. Kita bahkan hormati karena orang ini selalu patuh. Apa saja patuh. Ya, dikatakan anak yang patuh, anak yang berbakti, gitu kan? Istri yang patuh, istri yang berbakti, gitu kan? Kan begitu. Jadi patuh itu bagus sebenarnya. Patuh peraturan pemerintah, patuh itu takwa maknanya. Tapi di sini kita lebih luas, kita patuhnya kepada Sang Pencipta Allah. Itu yang dimaksud. Dan bagi Bapak Ibu mungkin kalau ada yang hadir masih kadang-kadang memilah-milah amal soleh, kadang-kadang masih malas, harus diperbaiki. Pertanyaan saya sampai kapan coba? Sampai kapan Bapak Ibu mau nunda-nunda amal soleh, mau nunda taubat, nunda-nunda berubah? Hanya setengah-setengah nggak bisa. Itu di tangan kita sendiri loh. Kita nggak tahu ajal kapan datang. Ingat penyesalan di akhir kehidupan kita. Coba dulu. Orang-orang meninggal nanti, kalau kita meninggal, kita berharap Bapak Ibu sekalian kembali ke dunia sujud sekali. Baru meninggal, karena butuhnya dengan setengah pahala. Sekarang mumpung masih sehat, kenapa nggak sholat duha, kenapa nggak sholat malam? Apa alasannya? Ngantuk. Setiap hari kita ngantuk loh. Kapan kita mau tunggu nggak ngantuk malam? Gak mungkin kan. Harus bertakwa, lawan itu. Jadwalkan. Oh saya mau sholat malam nanti. Biasanya saya tidur jam 12 malam, sekarang saya tidur jam 10 malam. Jadwalkan. Dan itu antara kita sama Allah. Ketakwaan ini adalah hubungan pribadi kita sama Allah. Itu harus dimuliakan. Karena fasilitas akan dapat. Banyak yang kita dapatkan, luar biasa. Dan subhanallah, kita kalau sudah memulai amal soleh itu, kita sudah memulainya dan kita programkan. Awalnya berat, setan goda. Tapi nanti bergulir seperti roda yang mobil yang sudah berjalan. Saya pernah bilang, kalau masih ingat kata-kata saya ini, jadikan sebagai pegangan hidup. Kita kalau mau lomba lari sama rival kita, lawan kita, kalau kita masih di garis start, tidak jalan-jalan, rival kita juga santai-santai saja dia. Tapi coba kalau kita sudah mulai lari, bagaimana caranya supaya dia bisa kalahkan kita? Dia harus lebih cepat larinya, kan gitu. Kita kalau sudah mulai amal soleh, seperti orang yang sudah mulai berlari. Syaitan untuk mengalahkan kita, dia harus lebih kencang daripada kita. Kalau enggak bisa. Ibadah itu kalau sudah dilakukan rutin, jadwalkan puasa Senin Kamis. Mulai minggu depan, mulai puasa. Berat, lawan. Itu nanti kalau sudah bergulir, syaitannya yang kalah. Dia udah nggak bisa kalahin kita nanti. Dia cuma paling bisikin, nanti kalau diundang makan, nanti, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap aja puasa. Toh juga maghrib datang bisa makan, kan gitu. Karena kalau saya tanya sekarang, sekali lagi, coba renungi baik-baik. Kalau Bapak Ibu nggak buat sekarang, puasa Senin Kamis misalnya, sholat tahajud, sholat duha, kapan lagi? Tunggu kapan? Besok? Masih hidup nggak besok? Kita nggak tahu kan? Makanya harus bertakwa secara pribadi dan harus dipaksakan itu. Saya bilang sama istri saya begitu. Harus kita memaksakan diri. Kita yang coba, kalau enggak bakalan. Kita kalau enggak memaksakan diri, kerak, ya, Quran kita atau kita buka handphone, jadwalkan baca Quran, tidak bakal baca sampai mati. Karena syaitan enggak mau kita baca itu. Maka harus dipaksa, baca.
Lagi nunggu sedikit program, ingat di benak kita, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Saya pernah kasih contoh, di lampu merah saja 60 detik, hanya 1 menit, baca Al-Quran walaupun berapa ayat. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang baca 10 ayat Al-Quran di malam hari, maka dia akan diberikan pahala 1 kintor. Dan 1 kintor, kata Nabi SAW, adalah ukurannya seperti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat. 10 ayat itu sebentar. Ngantri mau bayar parkiran aja sudah cukup itu. 10 ayat. Tapi kenapa gak dilakukan ini? Dan sampai kapan gak dilakukan ini? Sampai kapan kita selalu, oh sunnah, oh iya, sampai kapan? Nyesal loh nanti kalau mati. Nyesal. Dan itu harus kita pribadi. Allah akan menyambut kita kalau kita memulainya. Makanya dikatakan dalam ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan tanda kutip diri ke jalan kami akan pandu ke jalan-jalan kami. Jadi kalau Bapak Ibu nggak memulai sholat malam, nggak bakal bisa. Tapi kalau mulai, hari pertama ngantuk, hari kedua mulai, 3, 4, 5, lama-lama nanti seminggu, sebulan terbiasa. Berarti orang sudah lari. Syaitannya kerepotan ganggu kita nih. Susah. Bahkan yang luar biasa pada saat sudah bergulir roda ibadah itu, kita kalau satu waktu ketinggalan, jadi nggak enak. Ya? Jadi nggak enak. Sekarang ibu-ibu di sini yang sudah, Masya Allah jaga hijabnya misalnya. Sudah nyaman dengan itu, gitu kan? Baik, satu waktu terbuka, terlihat oleh laki-laki bukan mahram. Menyesal nggak? Penyesalan itu muncul kenapa? Kita sudah menikmati itu. Sudah jalan, syaitan nggak bisa lagi goda di situ. Karena kita sudah bergulir. Kalau semua ibadah kita gulirkan rodanya ini, itu luar biasa. Dan makin kita gulirkan ini, dan harus sekali lagi ya, diri kita sendiri. Harus Bapak Ibu yang bergerak. Dan mulai sekarang, nggak ada lagi tunda-tunda. Jangan negosiasi sama syaitan. Nggak ada waktu. Sudahlah, yang berlalu-lalu. Oh ya, dulu saya banyak salah. Istighfar kepada Allah. Sekarang ke depan. Nggak ada waktu, jangan main-main. Bisa saja ini peringatan dari lisan saya, Allah SWT yang kasih. Saya pun kadang-kadang datang pengajian, saya tidak tahu apa yang saya ucapin. Kadang-kadang saya datang, Allah mudahin apa yang saya kasihkan contoh, ternyata saya sebutkan. Dan sering kali saya pulang, saya pun merenungi kata-kata saya. Oh iya, kayaknya harus saya terapkan ini. Kayaknya harus saya lakukan begini. Allah berikan peringatan-peringatan kepada kita. Orang yang cerdas, yang sampai padanya peringatan, diambil sebagai pegangan. Karena kalau Allah berikan kita suatu tahapan, proses untuk kita belajar dan kita masih tunda, nanti datang sesuatu yang lebih berat daripada itu. Kalau peringatan lisan nggak bisa, nanti Allah datangkan cobaan-cobaan yang berat. Terus saja lebih berat sampai dia kapok nanti. Dan kalau dia tidak mau tetap sadar, maka binasalah dia dengan masalahnya itu. Tabrakan akhirnya, mabuk-mabukan, berantem, akhirnya jadi begitu, bunuh diri, ya, putus asa, apalah segala macam. Maka harus hati-hati dengan masalah ini. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 29, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita jadi bisa bedain, oh ini salah, oh ini benar. Gitu. Allah berikan potensi itu dalam jiwa kita. Orang ini baik atau orang ini tidak baik. Ya. Allah berikan potensi itu. Namanya furqan. Dan ditambah lagi, menghapus segala kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Yang dimaksud dengan memaafkan kesalahan, kata sebagian ulama tafsir, adalah yang tidak disengaja. Mengampuni kalian dosa yang sengaja. Semuanya Allah maafkan. Karena memang semua pelanggaran-pelanggaran agama, Bapak Ibu sekalian, itu dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan semua kebaikan akan aku balas. Baik itu muslim ataupun kafir. Tapi orang muslim, kebaikannya akan memudahkan urusan dunianya, juga di akhirat dia akan dapat surga. Tapi kalau orang kafir, misal dia bakti sama orang tua, dia sedekah, dia jenguk orang sakit. Ada kan orang kafir begitu ya, dermawan. Bagaimana caranya dia dibalas ini? Allah akan mudahkan kehidupannya. Allah berikan kesehatan, Allah bukakan rezeki. Tapi kalau orang kafir, untuk menghabiskan pahalanya di dunia. Sehingga dia di akhirat nggak ada lagi pahalanya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan seperti itu, hadis qudsi, ya, menjelaskan masalah itu.
Tentu banyak sekali ayat di sini dan ada ayat lain juga ya. Kalau kita tambahkan itu Al-Imran, surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 133 yang menjelaskan tentang masalah surga. Puncak target seorang muslim masuk surga. Ya, surah nomor 3 ayat 133 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian pada pengampunan Tuhan kalian. Taubatlah. Cukup yang lalu-lalu. Sekarang ke depan harus berubah. Saya selalu ingatkan, jangan terpengaruh dengan lisannya orang. Kamu berubah ya? Kamu alim ya? Iya. Biarin aja dia ngomong. Karena kalau enggak, sampai kapan kita mau terpengaruh dengan lisan orang ini? Maka di sini Bapak Ibu sekalian Allah mengatakan bergegaslah pada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Setelah taubat segera amal soleh. Kejar surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya dijanjikan untuk siapa? Penutupan ayat coba. Al-Imran 133. Orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa, orang yang patuh. Taubat nggak cukup ya. Harus setelah taubat, menyesali perbuatan, sibukkan diri dengan amal soleh. Kenapa ada orang mengulangi lagi dosanya? Karena dia nggak sibukkan diri dengan amal soleh. Dia nggak ganti kegiatan masa lalunya yang buruk kepada perbuatan yang baik. Sehingga jeda-jeda di mana dia lagi santai, syaitan gini ya, peluang berbuat dosa itu hanya terjadi kalau kita lagi santai. Nggak bakal terjadi kalau kita lagi sibuk. Nggak ada. Kita lagi sibuk kerja nih, teman kita ajak ke diskotik, kita nggak mau. Nggak bisa, syaitan nggak bisa masuk ke kesibukan kita. Kalau orang duduk santai, pikirannya lagi kosong, lagi rileks, nyaman, maka maksiat terbuka. Makanya orang tidak bisa diam. Orang mukmin itu tidak bisa diam. Duduk pun zikir. Syekh bin Baz rahimahullah, ulama Saudi, diceritakan oleh murid-muridnya, kalau dia lagi telepon sama orang nih, dia lagi dengar orang lagi ngomong apa, dia sambil zikir. Orang itu lagi ngomong, dia sambil zikir. Nanti selesai orang itu ngomong, baru dia jawab. Jadi nggak ada jeda ngomong kosong ini. Menghayal, setan masuk akhirnya. Nah, duduk di rumah, santai habis mandi, nggak ada kegiatan, mulai putar remote TV. Dari film ke film. 2 jam ini, 2 jam ini, sebentar sedih, sebentar dendam, sebentar selingkuh, sebentar. Nggak selesai-selesai. Hah? Nah, supaya itu tidak terjadi, sibukkan diri, ambil Quran, putar ceramah, gitu lah. Harus diganti, karena kalau kita tidak ganti, sekitar kita pun ini digunakan oleh syaitan untuk mengganggu kita. Jadi harus kita berubah. Ya, ayat Al-Quran berbunyi, kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kita harus mulai dulu. Baru Allah bantu kita untuk itu. Tapi kalau tidak, ya Allah biarkan. Ya, untuk kecelakaan buat kita. Ya. Baik, itu semua ayat-ayat, dan sebagaimana saya katakan tadi, banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah ini. Tapi kita cukupkan sampai sini, insya Allah kita akan masuk kepada bahasan hadis. Karena memang kita sedang membahas masalah hadis. Ya. Riyadhus Shalihin ini membahas tentang hadis. Ya. Kita masuk ke hadis pertama dalam bab takwa ini, dan urutan kita dari awal kita belajar sampai sekarang adalah hadis yang ke-70. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qila ya Rasulullah, man akramun nas?" Qala atqahum. Faqalu, "Laysa an hadha nas'aluk." Qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibn al-Khalil. Saya ulangi, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni Khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluk atau nas'aluk. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, siapakah orang yang paling mulia di dunia, namanya harum, di akhirat juga kedudukannya tinggi? Maka Nabi SAW menjawab, yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia. Lalu mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Kami sudah tahu itu. Ada jawaban lain enggak? Gitu. Kata Nabi SAW,
Yusuf Nabi Allah, putranya Nabi Allah, masa Nabi Yakub, putranya Nabi Allah Ishak, putranya Khalilullah Ibrahim. Kalau yang kalian tanya masalah individu, maka orang yang mulia Yusuf alaihissalam. Di dunia Allah kasih kerajaan dan kenabian, ketampanan fisik, ya, kelebihan fisik, dan juga di akhirat punya derajat tinggi. Para sahabat berkata, bukan itu juga yang kami tanyakan kepada anda. Ada sesuatu yang kami inginkan. Maka beliau mengatakan, kalau begitu, apakah tentang turunan bangsa Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Ternyata sahabat ingin tanya masalah ini. Kami ini sekarang, dulu di masa jahiliyah. Kemudian anda datang kepada kami ya Rasulullah. Sekarang kami sudah masuk Islam. Siapa di antara kami yang paling mulia? Maka Nabi SAW mengatakan, yang terbaik di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam jika mereka benar-benar mengerti. Maksudnya, apa yang kalian jaga di masa jahiliyah, dari merawat diri, menjaga nama baik, mencari kedudukan yang boleh, ya, dan itu dalam Islam boleh, kalau kalian pertahankan, kalian akan mulia. Sebagian ulama mengatakan, ketiga jawaban Nabi SAW ini adalah masuk dalam masalah kemuliaan. Baik itu masalah orang yang paling bertakwa, atau kedudukan Yusuf alaihissalam, ataupun yang dimaksud adalah orang-orang di masa jahiliyahnya dulu, dia punya kedudukan, orang kaya, orang pintar, lalu sekarang dia hijrah, dia pertahankan itu, potensi-potensi itu. Karena ada orang, setelah dia hijrah, malah jadi jauh. Malah pakaiannya kumuh, malah nggak mau bekerja, ya. Walaupun dia sudah mulai baik sekarang. Tapi dia tidak lagi kejar prestasi dunianya. Enggak, dia harus tetap. Dia tinggalkan yang haram, dia pertahankan yang halal. Selesai. Ya, karena kita tetap butuh. Untuk kebutuhan kita hidup, kita butuh harta, butuh kendaraan, butuh rumah, butuh interaksi dengan orang-orang, gitu kan. Enggak boleh kita tutup pintu itu. Tapi kita boleh membatasi hubungan dengan sesuatu yang salah. Atau kita bahkan berhentikan. Kayak teman-teman kita yang buruk, ya kita potong hubungan sama mereka. Tetap kenal, iya. Tapi untuk bersahabat lagi jalan sama-sama, enggak. Nggak bisa. Nah, karena ada orang begitu. Dia udah pakai hijab, misalnya perempuan. Lalu tetap temannya semua tidak pakai hijab. Enggak, saya enggak terpengaruh kok. Enggak mungkin. Bagaimana caranya kita tidak terpengaruh? Manusia ini sensitif. Nah, saya sudah pernah kasih contoh. Kita jamah sesuatu saja, kita bisa bedain mana halus, mana kasar waktu seketika kan. Mana panas, mana dingin. Hidung kita bisa bedain mana wangi, mana busuk seketika kan. Mata kita bisa lihat mana bagus, mana tidak bagus seketika kan. Telinga kita bisa bedain mana yang keras, mana yang lembut dari suara seketika kan. Semuanya. Jadi kita sensitif. Kita mengatakan tidak terpengaruh, nggak mungkin lah. Pengaruh besar pada jiwa manusia. Ya. Maka kita harus hati-hati. Makanya kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung daripada pergaulannya. Pergaulan berbahaya. Kita boleh batasin, tapi kita tidak usah putus sesama muslim. Cuma bukan lagi sahabat. Tidak bisa. Harus berubah kepada majelis yang lebih baik. Yang begitu. Ada banyak orang yang sudah hijrah dalam pengajian, lalu dia mengatakan, dia berubah. Dia mengatakan, Ustaz, teman-teman saya yang lama tinggalin saya. Saya mengatakan itu malah bagus. Ya. Ada orang sudah hijrah tidak mau ditinggalkan sama temannya, malah digodain terus. Kalau mereka yang tinggalin sudah alhamdulillah, bagus. Allah nanti akan pertemukan kita dengan orang-orang baru yang memang sejalan dengan kita. Karena sudah hadir majelis ilmu, nah teman-temannya sudah di majelis ilmu semua. Ini ada jadwal pengajian sana nih. Ini tadi ada begini nih, dikirimin posting tentang hayat, tentang hadis. Sudah beda. Dulunya gambar-gambar yang tidak benar, cuplikan film yang tidak benar. Sekarang sudah berubah, memang wajar. Begitu orang kalau hijrah. Bersyukurlah kepada Allah gitu kan. Tapi tetap aja, kalau ada mereka tanya, apa kabar baik? Alhamdulillah baik. Diundang, acara ini, maaf ya saya belum bisa hadir karena setahu saya dalam agama nggak boleh karena ini haram misalnya. Oh ya insya Allah saya datang, akikah anak saya, oke kita datang. Yang dibolehkan dalam agama, silakan. Jangan ada pelanggaran agama, nasihatin yang bisa kita nasihatin, lalu kita pergi. Tapi sahabat-sahabat dekat ini nggak bisa. Nggak boleh lagi. Hadis yang selanjutnya, hadis ini hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis selanjutnya adalah hadis nomor 72, atau maaf 71. Hadis kedua maksud saya dalam bab kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa.
Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Ya. Artinya selalu ada hijau, ya, dan bisa menjadi sesuatu yang dinikmati. Ya. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Bisa dilihat footnote nomor 101 di bawah, yakni Allah menjadikan kalian sebagai para khalifah atau pengganti bagi orang-orang sebelum kalian di muka bumi. Lalu dia melihat bagaimana kalian beramal di sana. Dan dia Allah akan memberi balasan kepada kalian atas perbuatan kalian. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Di sini selanjutnya dikatakan maka dia melihat bagaimana kalian beramal. Allah menilai amal-amal kita sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melihat, siapa yang berbuat baik seperti biji sawi, khairan yarah, dia pasti akan lihat kebaikan itu. Yang sebaliknya, yang berbuat sebesar biji sawi dari syarran yara, dia juga akan lihat keburukan itu. Akan ada balasannya. Lalu disebutkan, karena itu berhati-hatilah terhadap dunia. Jangan sampai melalaikan kalian. Dunia lalui biasa saja. Ada nggak ada fasilitasnya, nikmati. Gitu. Kita lagi pengen makan ayam goreng, nggak ada. Yang ada tempe, makan saja. Ada induk judul kehidupan ya. Misal gini, manusia, itu induk judul kehidupan. Salah satunya, nanti saya jelaskan poin-poin lain. Di bawah manusia ada laki-laki, ada perempuan. Ini induk judul. Di sini nanti di laki-laki, statusnya sama laki-laki. Saya sama semua laki-laki, ini sama saja. Cuma beda di casing-casingnya. Ya. Ini tinggi, ini putih, ini gagah, ini hitam, ini gemuk. Ini casing. Induk judulnya perempuan. Semua ibu-ibu sama. Perempuan sama semua. Sama saja perempuan namanya. Kalau ditanya, jenis kelaminnya apa? Jawabannya apa? Perempuan. Masa ada jawaban lain? Tapi beda di casing. Ya ini putih, ini gemuk, ini cantik, ini jelek. Ya itu biasa. Ini sehat, ini sakit. Tapi kan ada induknya. Maksudnya gini cara memahaminya. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah interaksi kita sama laki-laki atau sama perempuan. Misalnya kita mau nikah sama A. Nggak jadi. Ya sudahlah. Masih ada induk judul yang sama kok. Enggak sama laki-laki ini ada laki-laki lain. Enggak sama perempuan ini ada perempuan lain. Kenapa harus terkurung di konsep yang, oh saya kalau enggak nikah sama ini saya bisa mati. Kan jadi masalah buat dia. Untuk apa? Kan gitu. Sekarang contoh yang lain. Makanan. Ya. Induk judulnya makanan. Di bawahnya banyak cabang. Ada gurih, ada manis, ada pedas, ada asam, ada segala. Tapi induknya apa? Makanan, kan gitu. Nggak ada yang gurih, ya manis. Nggak ada yang manis, ya pedas. Apa yang ada, bismillah gitu. Mudahkan aja. Ada orang terlalu bergantung pada dunia, sehingga kalau tidak dapat makanan favoritnya, pengen makan di satu restoran ayam goreng. Pas sana, sampai sana habis. 2 hari pikirin masalah itu. Jadi bahan bicara itu. Oh saya ke restoran itu tutup, sayang sekali. Padahal saya suka. Untuk apa gitu? Kesannya kayak sudah mati kalau nggak makan itu. Pengen beli baju A, nggak ketemu bajunya. Jadi bahan bicara 1 minggu. Nah, tas itu nggak dapat, jadi bahan bicara. Kenapa? Emangnya puntung tangannya kalau nggak pakai tas itu? Kan tidak. Artinya gini loh, ada nikmati, nggak ada ya sudah. Yang ada saja mudahin. Begitu dunia. Ini makna daripada hadis tadi. Hati-hati dengan dunia. Jangan menjadikan sebagai target sedih berlebihan karena dunia. Kita ini adalah anak-anak akhirat. Nabi Adam diciptakan alaihissalam, ayah kita, oleh Allah ditaruh di surga, diturunkan bertugas di bumi, kembali lagi. Jangan kembalinya ke tempat lain di akhirat. Allah sudah ingatkan. Ini saya tugasin sebagai khalifah di muka bumi ya. Ikuti peraturan saya, kembali ke surga. Nggak ikutin membangkang, masuk neraka. Ini neraka saya siapin untuk membangkang loh. Tapi masih ada orang yang mau ke sini, kenapa nggak kembali ke surga? Dan surga sederhana, jadi orang baik, itu saja kok. Jujur, amanah, dermawan, baik. Allah juga buat kebaikan itu fitrah, disukai. Kalau orang senyum, ramah, dermawan, bakti sama orang semua suka. Allah suka, Allah berikan pahala besar, Allah buat manusia suka. Semua yang Allah larang, bohong, kasar, nyuri, apalah, gunjing. Semua itu Allah buat, Allah tidak suka, Allah berikan ancaman berat, dan juga Allah buat kita atau orang-orang tidak suka. Orang tidak suka. Walaupun ada ibu-ibu cantik sekali, tapi lisannya tajam.
Setiap ketemu kasar kalau ngomong. Gak ada orang mau berteman sama dia. Setampan apapun laki-laki itu, kalau ngomong suaranya kasar, ya, matanya suka melotot, mukul, gak ada orang suka. Mau diapain kegantengannya dan cantiknya itu? Mau dimakan? Enggak lah, itu kan. Tapi ada orang subhanallah sederhana. Mungkin Allah berikan dia sedang lah, ya, kelebihan fisiknya misalnya, tapi santun, ramah. Atau mungkin dia jelek tapi dia ramah sekali. Secara fisik dia buruk tapi akhlaknya baik. Orang tetap berteman nyaman. Orang sebut itunya kan kebaikannya. Seperti itulah. Karena ini yang harus kita fahami. Jangan sampai keliru dalam masalah poin seperti ini. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi mengatakan, setiap muslim harus menjadikan dunia ini seperti WC-nya. Begini maksudnya memahaminya. Kita masuk WC kenapa? Ada hajat ya. Habis itu kita nggak mungkin lama-lama kan keluar. Dunia harus begitu. Hajat, ada hajat kita. Apa hajat kita? Ibadah. Ada ibadah. Kita ibadah, habis itu selesai. Meninggal, akan kembali. Gitu. Jadi jangan sampai berlebihan dalam masalah dunia. Maka Nabi ingatin, hati-hati dengan dunia. Ada orang karena luar biasa terhadap dunia, mulai dari hal yang kecil ya, kecewa pada saat tidak dapat bajunya belum dicuci, ada baju lain. Enggak, saya harus pakai baju itu. Nangis, ribut gara-gara baju itu. Marah-marahin pembantunya gara-gara lupa setrika. Sedapat apa? Pakai yang sudah ada. Oh itu kan saya sudah pakai minggu lalu di pengajian. Biarin pakai 2 kali, kenapa? Yang penting kan dicuci. Kenapa harus malu sama orang? Bukan pada tempatnya malunya. Iya juga kalau diperhatikan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, syaitan aja besar-besarin. Itu bajumu sudah dilihat loh. Padahal orang tidak ada yang lihat. Percaya diri sendiri gitu. Ada orang lihat gitu. Tapi subhanallah ada saja orang yang kadang-kadang begitu. Kalau ada sekali lagi, gak pakai fasilitasnya. Tapi kalau nggak ada, mudahin. Ya, jangan sampai berlebihan. Ada orang karena terlalu cinta dunia, akhirnya sampai mengambil haknya ahli waris, buat sertifikat palsu. Ya. Mau diapain coba tanah yang dicuri itu? Fasilitas yang kita butuh untuk tubuh kita ada loh ya. Misal tidur, berapa luas bapak ibu butuh ranjang? 1 kali 2 meter. Hah? Sofa ini bisa dipakai tidur, bisa nggak? Ranjang kita kalau yang sekarang yang king size 2 kali 2 meter itu sudah bisa guling-guling ya. Itu fasilitas kita itu. Ngapain dicuri tanahnya ahli waris 1 hektar? Untuk apa? Sampai kata Nabi SAW, siapa yang mengambil tanah sejengkal secara kezaliman, dia akan dibebankan tanah itu 7 lapis ke bawah pada hari kiamat. Ngapain sertifikat palsu ini? Tahan ahli waris, dia sebagai kakak yang paling tua, ada dia nggak dikasih. Kenapa ini? Haknya orang gitu. Mau diapain itu harta gitu? Haknya orang, nggak boleh tanggung jawab. Cari itu. Ini kan jadi masalah ini ya. Orang terlalu berlebihan dalam masalah dunia. Akhirnya melakukan banyak hal yang aneh-aneh. Sampai pada tingkat akhirnya membunuh jadi halal, ya, menghina orang lain. Semua segala macam hal dilakukan. Maka harus hati-hati. Dunia sebentar akan ditinggalkan. Sebagaimana kata para ulama atau dalam beberapa pepatah bahasa Arab dikatakan, cintailah siapapun yang kau suka di muka bumi dan miliki apa yang kau miliki, apa yang kau akan miliki. Tapi ketahuilah, kau akan kembali nanti mati sebagaimana kau lahir, tanpa busana. Tasnya ibu-ibu yang banyak bermerek di lemari itu, nggak ada yang dibawa ke liang lahat. Ya. Nggak dibawa. Boleh pakai, tapi jangan berlebihan. Selalu alasannya diskon. Saya sudah bilang diskon tidak habis sampai hari kiamat. Nggak habis-habis itu, nggak selesai-selesai. Jangan diikuti terus hawa nafsunya ini, ya. Sesuai kebutuhan. Malu orang sudah pernah lihat, biarin aja deh. Kenapa harus malu? Boleh nikmati ya, tapi jangan berlebihan. Sesuai kebutuhan. Maka ini perlu digarisbawahi. Apalagi sampai ada orang merasa sedih luar biasa gitu. Kayak sudah dunia ini kalau sudah ada hilang sesuatu kayak sudah luar biasa dari dia. Padahal seorang mukmin tidak seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan dan lanjutannya, dan berhati-hatilah terhadap wanita. Ini memiliki banyak makna. Makna yang pertama adalah berhati-hatilah kalian terhadap wanita yang dibawa tanggung jawab kalian. Itu makna yang pertama. Maksudnya adalah kalau suami tanggung jawab terhadap istrinya, anak tanggung jawab terhadap ibunya, ya. Saudara tanggung jawab terhadap saudarinya. Dia nggak boleh bengkalikan wanita. Makanya pendapat yang mengatakan bahwasanya ini maknanya juga masuk adalah hati-hatilah dalam membengkalikan wanita. Kembali kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari di Haji Wada. Beliau mengingatkan pada saat haji.
Hati-hati dengan wanita di bawah naungan kalian. Berbuat baiklah dengan para kaum wanita. Gitu. Diingatkan, karena rusaknya wanita, rusak masyarakat. Ya. Rusaknya wanita, rusak masyarakat. Sekarang kalau ada perempuan mau berzina, subhanallah walaupun dia tidak punya kelebihan fisik, tapi kalau dia menggoda, bisa berzina. Ya. Tapi kalau laki-laki yang mau dan perempuan nolak, nggak bisa terjadi perzinahan, kecuali dia perkosa. Beda. Kerusakan masyarakat ada di situ. Maka harus dijaga. Ibu dihormati, muliakan dalam Islam. Istri dijaga. Ya, sampai Nabi SAW membahasakan tentang istrinya, mengatakan hati-hati dengan botol-botol kaca. Disuruh jaga, disuruh ikuti apa yang dia inginkan. Yang penting tidak melanggar agama. Dia toleransi, apalah gitu. Disuruh jaga. Saudari disuruh perhatikan. Kalau bapak ibu ada punya saudari janda, butuh bantuan, susah, diperhatikan. Ini saudara saya datang lagi nih, pasti minta makanan. Kasih aja, kenapa sih? Hah? Emangnya satu kulkas kita bisa makan? Kan tidak. Berbahagilah dengan orang, gitu kan? Berbagi. Makanya jadi pahala buat kita kan? Sampai pernah Nabi SAW sembelih satu ekor kambing, dipotong-potong, dikasih Aisyah. Lalu kata Nabi SAW, hai Aisyah, bagi-bagilah sesuai dengan yang kau mau. Maka Aisyah berbagi-bagi, kasih tetangganya, kasih segala macam. Dan Aisyah tinggalkan paha kambing. Karena tahu Nabi SAW paling gemar paha kambing. Dimasakkan buat Nabi. Setelah selesai, Nabi dari urusannya kembali ke rumah, lalu dia mengatakan, hai Aisyah, bagaimana tadi? Ya Rasulullah, saya sudah bagiin semuanya. Sudah habis, kecuali pahanya. Saya tinggalkan buat anda. Kata Nabi SAW, keliru hai Aisyah. Katakan, tertinggal semuanya, kecuali pahanya. Maksudnya apa? Yang kau sedekahkan itu tertinggal buat kita. Yang kau tinggalkan buat saya ini habis kita makan. Itu investasi yang sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada istrinya, sedekah. Itu investasimu yang baik. Justru yang kau tinggalkan buat kita ini kita habis makan, buat nutrisi tubuh. Itu tadi yang dikasih itu pahala. Berapa banyak orang di antara kita sering buang makanan. Buang-buang gak ada gunanya. Gak disentuh, beli ini, beli itu. Ya. Ada orang matanya mata belanja. Lihat ini harus beli, lihat itu harus beli. Berhenti nih, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, usap matanya itu. Belanja terus, gak selesai-selesai. Masih banyak makanan di rumah, beli lagi, belum tentu. Bahkan kadang-kadang kena banyaknya dia lupa kalau di gudang sudah banyak stoknya. Ya. Beli lagi ini, beli lagi itu. Itu lemari baju kalau bisa teriak sudah teriak itu. Ya. Rak-raknya sudah mau rubuh semua, karena beli terus. Ya. Jadi harusnya berhenti. Dibatasi maksud saya. Baik, itu makna. Artinya perhatikan wanita, gitu kan? Berikan hak mereka, perhatikan mereka karena kebaikan masyarakat ada kebaikan ada pada mereka. Seperti itulah ya. Makna yang lain adalah hati-hati dari fitnah wanita. Dan ini juga ulama banyak menekankan masalah ini. Makna fitnah wanita adalah wanita kalau sudah keluar, kata Nabi SAW, maka akan diikuti oleh syaitan yang banyak. Gitu. Karena kalau dia keluar, kata Nabi SAW, dia kalau keluar dengan keindahannya, dengan lemah lembutnya, dengan jalannya, dengan wanginya, maka kata Nabi SAW, di bagian depannya syaitan, di belakangnya syaitan, di kanannya syaitan, di kirinya syaitan. Karena bisa menggoda semua. Bisa laki-laki lihat dari belakang tergoda, dari samping tergoda, dari depan tergoda, gitu kan. Dan itu berbahaya. Maka hati dari fitnah wanita. Kita lihat banyaknya rusak rumah tangga karena fitnah wanita. Ribut sama istrinya, pergi ke diskotik, ketemu perempuan tidak benar. Ya. Kan gitu. Maka dikacaukan dengan itu. Ya. Dikacaukan dengan itu. Maka ini semua adalah fitnah wanita. Dimaksudkan di sini hati-hati dengan fitnah-fitnah wanita tersebut. Makanya kata para ulama, khusus dalam masalah pemahaman yang kedua ini, fitnah wanita, kata para ulama harus ditemukan solusinya. Itu pendidikan agama yang baik. Karena wanita itu memiliki perasaan lebih dominan. Sebenarnya ibu-ibu itu punya potensi yang sangat baik dalam ibadah. Asal faham agama, tersentuh secara keimanan, masukkan dalam hati, ibu-ibu itu bisa lebih kuat ibadah daripada bapak-bapak. Karena pakai perasaan. Misal gini, oh iya ya ternyata surga itu ada ya, saya takut masuk neraka. Ibu lebih hati-hati, ibu lebih mudah bangun sholat malam daripada bapak. Karena bapak-bapak itu masih pakai akal. Oh capek, udah besok aja saya sholat. Bisa begitu. Kalau perempuan enggak. Makanya kalau dia baik, dia selamat dari fitnah itu, maka akan aman itu. Berapa banyak kader-kader dunia lahir daripada ibu-ibu yang solehah, gitu kan?
Bukankah Nabi Isa alaihissalam lahir dari Maryam yang suci? Gitu kan? Banyak yang lahir begitu kan? Banyak yang lahir dari tangan wanita-wanita. Nabi Musa alaihissalam lahir dari rahim seorang ibu yang suci, yang baik, ibunya. Sampai Allah angkat dua anaknya ibunya Nabi Musa. Musa dan Harun dua-duanya jadi Nabi. Karena luar biasa, kisah ibunya luar biasa. Baik, santun, ramah, mengalah, semuanya baik. Allah lahirkan kebaikan-kebaikan di tangan mereka. Kader-kader umat banyak sekali. Nusaybah binti Ka'ab, sahabat Nabi itu, suaminya mati syahid. Anak-anaknya mati syahid semua. Gara-gara ibunya. Kalau mau jihad, ayo bangun. Jihad, kejar surga. Ibunya yang suruh. Mana perempuan begitu sekarang? Mau sholat subuh semuanya di masjid, sudah nggak usah di sini saja. Malah dia yang hadang. Gitu kan. Maka harusnya dia jadi bisa jadi motivasi ya. Nah di sini kata kunci supaya perempuan tidak jadi fitnah, memang harus dijaga itu. Dengan cara pendidikan agama yang kental. Nah dari kecil, anak-anak sudah harus diajar. Ya, supaya dia tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kalau dari kecil dibiasakan pakai celana pendek, dibiasakan pakai baju terbuka, mulai besar nggak mau lagi dia, melanggarlah segala macam. Ya. Biasakan dari awal, nah ibu mau, ayah mau kau hafal Quran ya. Bukan ayah ibu mau kau jadi artis ya. Nah. Memang prestasi akhirat yang dikejarkan ditanamkan itu. Gitu. Kalau keluar pakai hijab ya, sholat, kalau dengar azan sholat ya, saya selalu tanamkan ke anak-anak itu, tertanam itu. Saya tuh hari pernah sama anak saya, belum balik sebenarnya anak perempuan ini. Lagi sama saya di mobil, dia pakai jilbab, kemudian tangannya kotor. Dia bilang sama saya mau cuci tangan. Baiklah, karena lagi di parkiran, saya turunkan, kebetulan dia buka jilbabnya, karena dia masih belum balik, masih kecil. Dia mau cuci tangan, saya bukain jendela. Dia bilang jangan tinggi-tinggi, jangan turunkan terlalu jauh jendelanya. Kenapa nak? Kan mau cuci tangan, nggak pakai hijab. Belum balik, masih umur 9 tahun gitu. Tapi dia sudah ketakutan sendiri. Gara-gara selama saya berpikir waktu itu subhanallah, apa yang saya bilang selama ini, nak berhijab, nggak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tertanam. Kalau umur 9 tahun bisa begitu, bagaimana dia nanti kalau sudah balik? Kan bisa terjaga. Ya. Biasakan, karena kan baik masyarakat itu. Karena rusaknya masyarakat, rusaknya wanita itu. Itu mana daripada hadis Nabi SAW di sini. Dan beliau mengatakan, karena sesungguhnya fitnah Bani Israel yang pertama adalah wanita. Kapan wanita Bani Israel sudah mulai keluar, buka hijab, sudah mulai interaksi sama laki-laki, rusaklah semua masyarakat. Pasti kacau sudah. Satu aja perempuan, ya, dilempar singa betina nih, dilempar di kandang jantan, berantem tuh jantannya semua. Hah? Satu perempuan bisa buat 10 laki-laki berantem. Masalah ya. Ini ribut nih. Jadi harusnya memang diperbaiki. Ini makna daripada kalimat tersebut. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, selanjutnya hadis 72. Ini hadis ketiga dalam bab kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dalam masalah takwa ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Di antara doa yang sering sekali Nabi SAW baca, minta 4 hal ini. Dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu hidayah. Kemudian yang kedua, ketakwaan. Yang ketiga, kesucian diri. Yang keempat, kecukupan hati. Makna daripada memohon hidayah, hidayah ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kita dalam sholat selalu disuruh baca Al-Fatihah, dan kenapa selalu kita baca ihdina siratal mustaqim, berilah kami petunjuk yang lurus. Kita kan sudah muslim, kenapa harus baca itu? Kata para ulama, karena hidayah itu selalu dibarengin oleh syaitan dengan godaan, sehingga kapan dia luput dari seseorang, dia bisa keluar dari jalan petunjuk itu. Makanya selalu minta ihdina, ihdina, ihdina ya. Minta petunjuk. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk ya Allah. Selalu aku dipandu. Mulai mau melenceng sedikit diingatkan lagi. Selalu kembali dapat petunjuk. Kemudian saksi bahasan kita dan ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Kemudian al-afaf, di sini terjemahannya kesucian diri. Sebenarnya afaf itu orang yang tidak mengemis, tidak bergantung pada orang lain, itu namanya afaf. Jadi dia selalu mandiri. Nah itu namanya afaf. Makanya kata Nabi SAW,
Tidak ada orang yang membuka pintu afaf, kemuliaan jiwa, dia enggak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Jadi jelas makna afaf ya. Kesucian diri maksudnya adalah dia tidak bergantung pada orang dan dia mau bekerja, mulia, tidak mengemis. Kemudian yang keempat, al-ghina. Al-ghina kecukupan hati. Bisa juga makna al-ghina adalah kecukupan hati dan materi. Karena orang kaya dikatakan gani, orang yang kaya. Dalam Islam memang dianjurkan kita menjadi orang yang mampu, berkecukupan, bekerja. Cari hasil itu. Dan saya sarankan Bapak Ibu kembali ke ceramah kami di YouTube, judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Katakan Iya Untuk Sukses. Ketik nama saya Khalid Basanama, nanti ada judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Di situ banyak sekali saya terangkan dari syariat tentang perintah untuk kita menjadi orang yang kaya. Tapi dari sumber yang halal, sehingga kita bisa memaksimalkan juga bersedekah dengan yang halal. Jadi istilahnya tanda kutip membeli surga dengan harta kita. Ya. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Hadis 73, dan ini hadis keempat dari bahasan kita, dari Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, kemudian dia melihat hal lain lebih dekat dengan takwa kepada Allah daripada sumpahnya, maka hendaklah dia melakukan yang takwa tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, demi Allah saya tidak bisa datang misalnya, padahal setelah itu hatinya berbisik ya, mengatakan alhamdulillah. Jadi dia mengatakan dalam hatinya ada bisikan, kayaknya kesiannya orang, lebih baik saya datang. Berarti lebih dekat kepada kepatuhan kepada Allah. Maka dia tarik sumpahnya, dia pergi menjawab itu. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat tadi. Jadi kalaupun ada sampai orang bersumpah memilih satu perbuatan, mengerjakan atau meninggalkan, lalu dia temukan ada sesuatu perbuatan yang lebih bertakwa, dia pilih takwa, dia batalin sumpahnya. Seperti itulah. Ya. Ada orang bersumpah mau ketemu sama teman-temannya, oke lah saya datang, janjian, padahal ini maksiat. Kemudian di hatinya berkecamuk, pergi nggak ya, pergi nggak ya? Lebih takwa tidak pergi, ya dia batalin tadi janjinya. Maaf saya nggak bisa, hati saya bergejolak nih, saya nggak bisa pergi. Apa adanya. Dan ingatlah, saya pernah ingatkan ya, jangan pernah malu menjelaskan kepada teman-teman tentang keadaan kita. Nggak boleh malu. Kalau ada orang ajak kita ke diskotik, ke karaoke, kemana-mana kita sudah tahu itu nggak boleh, dia telepon, jawab, jangan nggak jawab. Ini telepon, aduh ini telepon lagi nih, ngajak ke maksiat nih, nggak usah jawab. Baik, mati teleponnya sekali, 2 kali. Kita nggak jawab, begitu selesai, oh alhamdulillah sudah nggak telepon lagi. Besok telepon lagi tuh, karena kita nggak jawab. Angkat telepon, assalamualaikum. Biasanya selamat malam, sekarang assalamualaikum ya. Alim ya sekarang, iya alhamdulillah. Saya sudah ikut pengajian. Ayo ke karaoke yuk. Wah udah nggak bisa, haram. Saya tahu dalam agama. Kamu kok berubah gitu? Ya, nggak apa-apa, jawab. Kalau kita jawab apa adanya nanti, dia nggak telepon lagi besok. Kayaknya sudah nggak bisa diajak nih. Ya. Kan jadi berhenti pada saat itu ya. Nah, jangan malu dengan masalah seperti ini, jelaskan. Ya. Apalagi kalau kita bisa berdakwah dengan retorika yang baik dengan dia, sehingga dia jadi tertarik. Apa sih membuat kau berubah? Oh karena begini, saya dengar kisah ini, saya dengar hadis ini, saya ada di majelis ini. Ayo ikut yuk, misal. Terus dia berubah, kita panen pahalanya loh selama dia berubah. Karena kata Nabi SAW begitu, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala kebaikan. Pelaku kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tadi. Sebaliknya, siapa yang menjadi petunjuk pada keburukan, ya, maka dia akan panen dosanya tanpa dikurangi dari dosa pelaku tersebut. Yang terakhir dalam bahasan kita adalah hadis nomor 74. Hadis kelima dalam bab kita ya. Dan kalau ada yang mau bertanya tentu silakan disiapin pertanyaannya setelah ini. Kita bahas masalah takwa. Dari Abu Umama Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW berkhutbah pada Haji Wada. Beliau bersabda, Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum
wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini wasiat Nabi SAW di haji wada, haji perpisahan. Karena itu haji pertama beliau dan sekaligus haji terakhir. Karena setelah haji beliau SAW meninggal. Pesan beliau kepada kita semua, bertakwalah kepada Allah. Patuhlah. Zat yang paling layak dipatuhi hanya Allah. Halal apa yang dihalalkan, haram apa yang diharamkan. Tunaikanlah solat kalian, terutama yang 5 waktu yang wajib. Jaga itu. Azan, solat. Gak pakai tunda-tunda. Yang hadir di sini kalau masih sering azan, udah deh nggak apa-apa nanti sebentar. Nggak, mulai hari ini. Azan, sholat. Syaitan bisikin, saya sudah bilang tidak ada negosiasi dengan syaitan. Sebentar aja, nggak sekarang. Langsung coba paksa sebentar, masuk kamar mandi, uduk, sholat. Rasakan apa ketenangan jiwa setelahnya. Ada beban, kita kalau sholat pada waktunya itu, seperti ada beban yang berat, hilang gitu. Tapi kalau kita sudah azan, lewati cerita, walaupun kita lagi cerita, lagi meeting, kayak ada beban. Ya. Maka coba praktikin. Jaga sholat 5 waktu, on time. Kalau selama ini pun kita sudah jaga, azan sudah sholat, coba kembangkan dengan sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Sudah berjalan, kembangkan lagi, terus begitu. Tadinya kita cuma baca Al-Falaq sama An-Nas, rakaat pertama, rakaat kedua, kita sekarang pindah. Baca surah yang lebih panjang. Ya. Seperti itulah. Tadinya sendiri, sholat berjamaah, dan seterusnya. Bertahap, pindah kepada yang lebih baik. Lalu wasiat Nabi SAW, puasalah pada bulan Ramadan kalian. Tentu ini sudah masyhur dan dianjurkan menjaga puasa. Dan saya ingin hanya tambahkan saja bagi ibu-ibu tentunya, sudah keluar fatwa umumnya ulama, boleh menggunakan obat penahan haid. Ya, supaya tidak punya utang Ramadan. Boleh. Ya. Termasuk kalau umroh dan haji. Supaya tidak terganggu masalah ibadah umroh dan hajinya. Dan ini sudah kami sebutkan dalam Lajnah Fatwa Al-Irsyad, ya. Kebetulan saya salah satu anggota di situ. Kemudian yang ketiga, bayarkanlah zakat harta kalian. Ingat detail, ada haul, ada nisab. Haul masa 1 tahun harta kita yang kita simpan dan investasi, ya, yang kita pakai tidak masuk dalam masalah zakat kecuali emas dan perak. Kalau rumah, mobil nggak masuk dalam zakat. Kecuali niatnya simpanan atau investasi, baru ada zakat. Kalau 1 tahun berlalu, dihitung semua akumulasi harta kita, lalu dilihat nisabnya. Apakah mencapai 85 gram emas totalnya? Itu jumlah minimal, kalau iya keluarkan 2,5%. Kemudian taatilah para pemimpin kalian. Dan taat para pemimpin adalah sebuah kewajiban, ya. Sebuah kewajiban. Apalagi itu kalau bukan maksiat kepada Allah. Kita wajib patuh. Punya KTP, punya paspor, ijazah, apalah, akte lahir, segala macam, patuhi. Perintah Nabi SAW. Selama itu tidak melanggar hukum Allah, kita wajib patuh. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, kalau kalian kerjakan semua itu, kalian pasti masuk surga Tuhan kalian. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi di akhir kitab solat. Dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Jadi dalam masalah poin terakhir yang saya ingin tambahkan beberapa hal, seperti misalnya masalah patuh pada pemimpin tadi, itu perlu digarisbawahi, ya. Jadi ada namanya, Bapak Ibu sekalian, syariatullah, syariatnya Allah, dan ada namanya qanun wad'i, peraturan pemerintah setempat. Kalau peraturan pemerintah setempat ini tidak bertolak belakang dengan hukum agama, maka kita wajib patuh. Rambu-rambu lalu lintas, ya. Tadi akte lahir, paspor, KTP, KK, apalah. Ikuti semua, dan itu ibadah. Itu ibadah. Karena dia tidak bertolak belakang dengan syariat Allah SWT, dari ketemu dari sisi maslahatnya. Tapi kalau peraturan pemerintah ini bertolak belakang dengan hukum Allah, misal muslimah nggak boleh pakai jilbab, misal. Itu perintah agama kita, nggak boleh kita patuh. Gitu kan? Dan ada hadis Nabi SAW mengatakan, patuhilah para pemimpin kalian, walaupun kalian diperintahkan atau dipimpin oleh seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia, yang rambutnya keriting seperti kismis. Begitu kata Nabi SAW. Karena ada orang mungkin karena keadaan fisiknya, pemimpinnya dia nggak mau patuh. Nah, dicela-cela lah segala macam, ini nggak boleh dalam agama kita. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian dikaruniai oleh Allah atau kalau kalian dicoba oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, maka
Kalau kalian diberikan hak kalian, bersyukurlah kepada Allah. Kalau yang belum kalian temukan hak kalian, maka mintalah kepada Allah. Sesungguhnya pemimpin tersebut punya batas umur. Ya, seperti itulah. Jadi ini sudah pernah kita jelaskan masalah poin kepemimpinan. Dan saya juga ada ceramah di YouTube judulnya Kriteria Pemimpin dalam Islam. Bapak Ibu bisa dengar ceramah itu. Panjang lebar dalil-dalilnya saya jelaskan tentang masalah kriteria pemimpin dalam Islam dan idealnya seperti apa. Allahu a'lam.